Jadi ini adalah 8 tahun ke depan saya, masih belum apa-apa kalau dibandingkan sama Dokter Iki yang lebih luar biasa, dengan Bang Hejo yang lebih keren ya, senior-senior saya di Prudential. Mereka berdua adalah role model saya, sahabat juga. Beberapa kali juga berkunjung dulu, sempat ketemu ya, berkunjung ke Cirebon. Jadi beliau berdua ini adalah orang-orang yang tentu saja berkesan dan menjadi sahabat saya di Prudential. Nah, teman-teman, dibandingkan beliau berdua, saya masih junior, ya. Jadi masih 8 tahun saya di Prudential. Nah, teman-teman, saya akan berbagi dalam waktu 1 jam ini perjalanan saya di Prudential selama 8 tahun, teman-teman. Dan saya berharap bisa menginspirasi teman-teman semua untuk bisa melanjutkan sukses di tahun 2021 ya. Gitu. Nah, yang pertama tentu saja kita akan ngobrol sih, kenapa seorang dokter anak bergabung di industri asuransi. Itu nanti yang pertama. Dan yang kedua adalah tadi strategi apa yang saya lakukan di 1 tahun terakhir ini setelah pandemi, sehingga puji Tuhan tahun lalu bisa meraih PCC dan COT. Nah, teman-teman, saya mulai bercerita tentang kisah hidup saya. Jadi, saya aslinya dari Yogyakarta ya, teman-teman ya. Jadi, saya memang secara mimpi itu adalah pengen menjadi seorang dokter. Makanya dari kecil, itu saya sudah bercita-cita untuk menjadi dokter, dan saya aslinya orangnya itu adalah seorang pendiam ya, teman-teman ya. Saya seorang introvert. Saya lebih suka ada di dalam rumah daripada di luar rumah. Saya lebih suka menghindari orang, cenderung pemalu, lebih suka membaca daripada bertemu dengan orang. Sebenarnya kalau untuk bisnis, itu mungkin agak kurang cocok. Mungkin kalau bisnis asuransi juga sebenarnya. Nah, itulah background saya, teman-teman. Jadi, saya lulus dari SMA, saya masuk ke Fakultas Kedokteran UGM, kemudian saya melanjutkan ke dokter spesialis. Saya lulus tahun 2009, dokter spesialis anak. Kemudian sebenarnya cita-cita saya itu menjadi pengajar, menjadi staf pengajar, karena passion saya itu sebenarnya mengajar, teman-teman. Saya suka mengajar. Jadi uang itu sebenarnya bukan motivasi terbesar saya. Nah, saya itu lebih senang mengajar, cuman waktu saya sudah mau menjadi staf pengajar di Fakultas Kedokteran ya, di UGM. Itu istri saya seorang dokter kandungan. Ya, jadi dia minta saya untuk mencari pengalaman dulu lah. Karena sebagai dokter itu, apalagi menjadi dosen itu ya duitnya kecil, teman-teman. Apalagi di Jogja. Jadi cari pengalaman dulu, kemudian nanti akan kembali ke Jogja. Itulah rencana hidup kami tahun 2009 waktu itu. Istri saya masih pendidikan ya waktu itu di kebidanan. Nah, teman-teman, akhirnya saya mendapatkan tempat pekerjaan saya yang pertama itu di Kalimantan, di Tarakan. 1 jam di pulau kecil, ya, 1 jam dari Balikpapan. Saya menggantikan kakak kelas saya waktu itu ditawari untuk mengisi di Rumah Sakit Pertamina. Kalau ditawari Rumah Sakit Pertamina, tentu saja bayangan kita adalah rumah sakitnya besar, ya, gajinya besar dan segala macam. Siapa yang nggak pengen gitu masuk Rumah Sakit Pertamina? Nah, saya waktu itu juga seperti itu. Jadi apa yang saya bayangkan adalah saya mendapatkan satu rumah sakit yang besar lah, gitu ya. Nah, ketika sampai di sana, ternyata rumah sakit itu sudah kosong 6 bulan. Artinya saya harus merintis, teman-teman. Karir saya dari bawah. Dari pasien Doremi ya, nah, pasien 1, 2, 3. Nah, akhirnya saya memutuskan untuk tetap terus dulu. Cobalah 1 tahun. Nah, akhirnya bertumbuhlah pasiennya. Ya kayak agent baru kan, asuransi. Kalau agent baru kan pertama itu cari klien atau nasabah itu kan juga pasti perjuangan ya, teman-teman ya. Nah, dokter juga seperti itu, sama. Kita juga berjuang juga dari awal. Nah, kemudian akhirnya dari sebelumnya saya punya kebebasan waktu. Dalam arti apa kebebasan waktu? Kan pasiennya cuma Doremi itu 1, 2, 3 sehari.
ada waktu untuk nonton TV, ya, untuk ngobrol-ngobrol. Akhirnya pasiennya bertambah, 10, 20, 30. Singkat cerita selama 3 tahun, saya pasien sehari itu bisa 50 di rumah sakit, kemudian di praktek saya itu bisa sekitar 20-30, jadi bisa 70-80 pasien sehari, teman-teman. Dan saya bekerja dari jam 7 pagi sampai jam 4 sore, dan jam 7 malam sampai jam 8 malam. Nah, itulah kehidupan saya dulu. Nah, ini saya dulu ya. Ini saya tahun 2012. Ada bedanya kan, teman-teman? Wajah yang dulu dengan yang sekarang ya. Nah, seperti Gantengan itu. sekarang, gantengan sekarang. Nah, ya, Jauh makasih dong. dok. Makasih bang. Ya, lah ini dulu soalnya. Jadi kerjanya itu seperti ini ya, full active income. Kerja dari jam 7 sampai jam 4 sore. Kemudian sebagai full timer waktu itu di rumah sakit Pertamina, saya jam 7 pagi udah berangkat, teman-teman. Morning meeting. Jam 4 sore baru pulang. Pulang sebentar, setengah 7 saya sudah harus siap-siap. Karena saya jam 7 udah buka praktek lagi. Saya udah buka praktek di apotek kan. Nah, saya praktek dari jam 7 malam sampai jam 10, 11. Kemudian kalau ada pasien baru masih visit lagi. Sampai di rumah jam 11 malam. 100% aktif income. Hanya mengandalkan satu sumber penghasilan. Nggak punya passive income, teman-teman. Nah, ini wajah aktif income memang ini ya. Beda ya, wajah aktif income dengan wajah passive income. Apalagi dokter Iki itu ya. Kalau dokter Iki jadi dokter kayaknya juga Lebih parah itu. Iya kan. Nah, makanya memang menentukan itu ya untuk income dengan penampilan tuh ada korelasinya juga. Iya. Nah, itu teman-teman. Artinya apa? Saya tuh membangun kekayaan yang belum benar. Memang 3 tahun itu sebagai seorang dokter itu 100 juta dapat sih, teman-teman, sebulan ya. Dokter spesialis bisa dapat. Tapi ya itu, saya bekerjanya luar biasa. Itu kok dihitung berapa jam? Jam 7 sampai jam 16 itu udah berapa jam, teman-teman? Udah 9 jam kan? Ditambah, berapa? Benar ya? 9 jam ditambah, ya 13 jam, 15 jam, belum kalau ada panggilan ya, pasien gawat, operasi, dan segala macam. Kerjanya 13-15 jam dalam sehari. Ya nggak heran sih kalau dokter uangnya banyak, karena memang kerjanya juga lebih banyak daripada karyawan. Karyawan cuma kerja 8 jam. Dokter kerja kita bisa 2 kali lipat daripada karyawan. Nah, seperti itu teman-teman. Itu kehidupan saya dulu. 3 tahun saya bekerja ya. Nah, teman-teman, akhirnya di tahun 2012, saya itu merasa ada yang salah lah saya kerja. Saya kan nggak tahu ya. Ricky juga tahu kan, kita nggak pernah dikasih pengetahuan ilmu finansial. Ya betul. Bukan hanya dokter, semua juga sama ya, dokter Ricky ya. Semua betul. Pendidikan formal kita nggak pernah diajarin kan. Namanya keuangan. Kita cuma dididik untuk jadi tenaga kerja yang terampil ya teman-teman ya. Tanda petik. Tenaga kerja terampil, lulus itu kan cari uang. Tidak diajari cara mengolah uang, tidak diajari passive income, ya tidak diajari bekerja ya secara benar lah, investasi dan segala macam ya untuk passive income. Nah, akhirnya banyak di antara kita juga terjebak seperti itu kan teman-teman, bahkan sampai tua. Ya. Nah, teman-teman, waktu itu saya 3 tahun kerja itu merasa ada yang salah. Apa yang saya lihat salah? Saya tuh melihat senior saya nih, Dr. Iki sama Bang Ejo. Ya, dulu dokter anak di Tarakan itu 3. Senior saya itu lebih banyak pasiennya daripada saya. Bisa 100 pasiennya, teman-teman. Mereka sehari. Udah usia 55 sama 60, satunya udah pensiun. Ya uangnya bisa jadi lebih banyak ya teman-teman. Tapi itu tadi, di usia tua itu tidak mendapatkan namanya kebebasan waktu. Nah, saya merasa ada yang salah ya. Jadi kalau kita mau melihat siapa diri kita 5, 10, 20 tahun lagi, kan kita lihat siapa yang lebih duluan dari kita. Itulah kita kan. Nah, tergantung dari teman-teman sekarang. Kalau teman-teman sudah ngelihat yang lebih duluan dari teman-teman, dan itu memang kehidupan yang teman-teman mau ya, teman-teman ke arah sana. Tetapi kalau bukan itu yang teman-teman harapkan atau teman-teman pilih untuk masa depanmu, ya jangan melakukan hal yang sama. Itulah yang terpikir di saya di tahun 2012. Jadi saya berpikir kayaknya ada yang salah ya saya ini, caranya saya kerja gitu ya. Nah, udah kecapean juga teman-teman ya, 3 tahun, 4 tahun sebagai dokter. Dokter itu kan pertama ya
senang sih. Dapat setelah lulus ya kan dapat uang banyak itu kita senang. Tapi lama-lama ya kita itu ya seperti yang saya rasakan juga ada rasa capek juga. Akhirnya teman-teman, saya baca sebuah buku 2012. Jadi saya sudah mulai tidak nyaman. Dan Tuhan itu mengarahkan saya ke arah yang satu jalan baru. Saya baca buku, teman-teman pastinya sudah banyak yang baca juga. Itu bukunya adalah dari Robert Kiyosaki, Rich Dad Poor Dad, Cash Flow Quadrant sama Rich Dad Poor Dad. Itulah yang membuka mata saya, teman-teman, yang juga membuka mindset cara saya melihat hidup saya dan cara bekerja saya. Nah, ini adalah kuadran ESPI, Cash Flow Quadrant. ES itu adalah employee dan self-employee. Dulu saya bekerja selama 3 tahun, itu ada di E dan S, 2 kaki, teman-teman. E itu sebagai full-timer di rumah sakit, dan S itu sebagai praktekan di apotek. Nah, teman-teman, kiri itu adalah active income. Kalau kita nggak kerja, kita nggak dapat uang. Ya kan? Ya sebenarnya nggak ada yang salah sih, teman-teman. Itu pilihan. Cuman banyak orang nggak tahu, gitu kan. Banyak orang nggak ada pengetahuan finansial, sehingga mereka terjebak dalam satu kondisi yang mereka nggak tahu gitu. Tetapi kuadran ini membuka mata saya bahwa ada cara lain untuk mendapatkan uang. Di kuadran kiri ini, E dan S ini, ya itulah saya dulu, ya kan, mendapatkan gaji, jasa medis, dan di bawah saya mendapatkan namanya jasa dari apotek. Tapi kalau saya nggak kerja, saya nggak dapat uang. Saya tidak akan pernah bisa bebas. Karena dikirim ke active income, ya gimana kalau saya sakit? Dan juga, apakah saya juga mau bekerja terus ya seumur hidup? Akhirnya teman-teman, saya punya pandangan bahwa ada cara lain mendapatkan uang, yaitu namanya kuadran kanan, B dan I. Inilah yang tidak diajarkan dalam pendidikan formal saya. Saya mulai terbuka, oh ada namanya passive income. Oh ada namanya financial freedom. Oh, ada namanya kebebasan keuangan. Bahwa kita bisa membangun sebuah aset, yang aset itu nantinya akan bisa kita gunakan untuk membiayai atau menghidupi kita. Ya, itu namanya adalah aset passive income. Dan passive income hanya ada di B atau I, atau B dan I. Nah, itu kata Robert Kiyosaki. Antara kamu membangun bisnis autopilot, atau berinvestasi, atau dua-duanya. Nah, inilah yang membuka mata saya, teman-teman. Saya harus melakukan sebuah transformasi. Karena masing-masing skill-nya berbeda. Skill-nya E dengan skill-nya S berbeda. Dengan skill-nya B dan skill-nya I. Nah, inilah yang harus saya pelajari ya, teman-teman. Nah, ini yang membuka mata saya, mengubah cara saya bekerja. Bahwa waktu itu, at least 2012, saya harus belajar investasi. Saya merasa tidak cocok sih untuk menjadi seorang pebisnis karena saya orangnya diam, ya kan? Saya orangnya bukan orang yang suka ngomong. Saya orangnya bukan orang yang suka berteman. Saya orangnya lebih suka sendiri. Jadi kalau teman-teman ada yang merasa tersiksa selama corona harus di rumah, kalau saya ini menikmati, teman-teman, enjoy. Karena saya memang enjoy di rumah gitu. Nah, saya merasa saya nggak cocok sih kalau B. Saya oke di ya, saya akhirnya belajar, teman-teman, reksadana, emas, waktu itu, properti. Itu yang saya pelajari di tahun 2012. Saya tidak belajar di B, tapi saya belajar di I. Nah, kemudian, karena saya suka ngajar, di rumah sakit saya bikin klub. Tiap Jumat kita bahas klub investasi, klub bisnis, gitu-gitu. Nah, itu yang saya lakukan di 2012, teman-teman. Tapi saya mulai terbuka bahwa inilah cara membangun kekayaan yang benar. Yaitu dengan membangun namanya passive income di kuadran kanan. Nah, itu tadi yang diomongin Robert Kiyosaki. Jadi untuk mendapat passive income ya antara B atau I atau B dan I. Kalau kita nggak belajar untuk B atau I, ya selamanya kita akan bekerja terus. Dan itu bukan hidup yang saya maui. Saya kira semua orang juga tidak mau sih, teman-teman. Cuma karena mereka tidak literate atau tidak tahu, terjebak kan. Waktu tua harus bekerja untuk uang. Waktu tua nggak punya simpanan cukup. Passive income. Sehingga harus bekerja atau menjadi sandwich generation. Atau pensiun tidak nikmat ya. Pensiun dari kenikmatan. Bukan pensiun dengan kenikmatan.
tapi pensiun dari kenikmatan. Itulah yang terjadi loh. Kalau kita tidak punya yang namanya literasi finansial. Nah, teman-teman, saya memutuskan untuk berubah. Ini dua kata yang membuat saya berubah sampai sekarang. Kenapa saya begitu on fire setiap pagi, setiap hari, itu karena dua kata ini, financial freedom dan passive income. Kalau saya lihat Dr. Iki, ya Dr. Iki itu sudah contoh financial freedom ya, kayaknya udah nggak ngapa-ngapain itu ya. Wajahnya kayaknya 100% financial freedom. ya seperti itu ya teman-teman ya. Kita perlu untuk ke arah sana. Ya kan? Itu yang membuka mata saya, teman-teman. Dua hal itu yang membuat saya melakukan perubahan. Oke, jadi saya berubah dari S sebenarnya saya ke I, belum ke B. Karena saya memang tidak pernah menjual Rp1 pun. Saya bukan seorang yang senang berbisnis. Saya bukan entrepreneur. Jiwa saya bukan entrepreneur. Jiwa saya ini pengajar sebenarnya. Saya bukan seorang pebisnis. Nah, teman-teman, jadi kenapa kok saya bisa terjebak dan tanda kutip sampai ke prudential atau sampai ke bisnis, belajar bisnis? Nah, ini cerita setelah ini. Tapi ini why-nya saya. Inilah kenapa saya sekarang melihat kehidupan dan juga masa depan saya itu berubah. Itu karena sebuah buku ini sebenarnya. Dan itu menjadi guidance saya untuk ke depannya, teman-teman. Untuk hidup saya ke depannya. Karena banyak orang nggak punya panduan loh untuk hidup. Untuk mereka hidup di masa depan. Baik itu secara kehidupan maupun secara finansial. At least ini secara finansial, cash flow quadrant. Ya. Nah, teman-teman, why? Kenapa saya kecemplung ke prudential tahun 2012? Teman-teman, sekali lagi, saya tidak pernah menginginkan untuk bisnis. Mungkin waktu itu kalau saya berpikir bisnis, mungkin membangun rumah sakit bersama istri, karena istri adalah dokter kandungan, saya dokter anak, sebenarnya cocok tuh. Dia yang ngelahirin, saya yang terima bayi ya. Nah, itu mungkin ada bisnis yang saya pikirkan waktu itu udah sampai beli tanah juga sebenarnya untuk ke arah sana sih. Udah ada angan-angan sebenarnya, teman-teman. Tetapi memang Tuhan menempatkan saya berbeda. Dan sampai sekarang saya bersyukur karena saya ada di pilihan yang ditempatkan Tuhan 8 tahun yang lalu. Hari Sabtu, teman-teman. Persis seperti ini, siang-siang 2012. Ya, di bulan Juni, saya habis selesai praktek. Ada 2 anak muda datang ke rumah sakit saya. Mau ketemu. Nah, gitu. Saya dikasih tahu sama front office, jadi 2 anak muda ini nggak kenal sama saya. Mereka datang jauh-jauh dari Surabaya. Yang satu gagah berani, yang satu agak takut-takut. Ini adalah SUM dan UM. Oke, mereka masuk ke ruang praktek saya. Kemudian seperti biasa, agen asuransi, nggak kenal, cold call mereka. Mereka menawarkan polis. Saya bilang, saya polisnya udah banyak. Padahal saya punya polis itu 1. Sama istrinya direktur saya. Waktu itu dia agen prudensial, teman-teman. Nah, bila dia pergi, saya bilang polisnya banyak. Ternyata, teman-teman, mereka itu kalau nggak di prospek, itu direkrut. Nah, itu ya, kalau mereka itu canvassing itu, mereka ternyata prinsipnya seperti itu. Mereka mem-BOP saya di ruang praktek saya, teman-teman. Di BOP, jenjang karir, potensi penghasilan. Keluarkan CPS. Itu SUM dan UM. Keluarin UM-nya dulu. Ini udah 1,5 tahun ya. 8 juta per bulan. Bisa teman-teman ngerekrut 100 juta? Nggak bisa ya. Oh, ini income, ya SUM-nya 40 juta. Nggak bisa, teman-teman. Mereka keluarkan engkongnya mereka. Engkongnya mereka itu sama, kayak saya sama Dr. Iki, dokter. Itu salah satu senior prudensial di Surabaya, dokter, namanya Dr. Ivan. Nah, leader saya ini ya, 2 orang ini yang akhirnya menjadi leader saya, Riki Hutomo dan Welly Chandra, itu keluarkan Dr. Ivan. Income-nya 300, teman-teman, waktu itu, CPS. Nah, apakah saya terekrut, teman-teman, dengan 300 juta? Nah, mungkin saya waktu itu cukup amazed ya, asuransi cukup banyak uangnya. Tetapi teman-teman, itu tidak cukup membuat saya terekrut. Karena saya orangnya pragmatis, melankolis ya. Buat saya uang itu bukan nomor 1.
Bahkan uang banyak itu agak dosa ya. Seperti itu. Ya, orang pragmatis kan kayak gitu. Tapi teman-teman, ketika Ricky bercerita tentang Dokter Ivan, Dokter Ivan itu sekarang udah nggak praktek. Prakteknya seminggu sekali. Hari Sabtu, tarifnya Rp1.000. Pasiennya itu tukang beca, kuli bangunan, buruh tukang cuci, pemulung, pengemis. Setiap Sabtu datang ke tempatnya Dokter Ivan untuk pengobatan gratis. Teman-teman, itulah yang membuka mata saya sebenarnya. Dokter anak yang sukses banyak, dokter anak yang kaya banyak. Tapi kok dokter yang sukses di bisnis dan bisa menyumbangkan ilmunya untuk sosial, itu belum ada, teman-teman. Saya nggak mau sama sih dengan orang lain. Saya mau be different. Karena value-nya itu kalau sama ya, apa value-nya, teman-teman? Dan buat saya, cerita dari Dokter Ivan itu menginspirasi saya. Kalau Dokter Ivan bisa sukses, saya juga bisa sukses. Dan belum ada dokter anak yang bisa seperti itu. Nah, akhirnya teman-teman, cerita itu menginspirasi saya sampai sekarang. Bahkan menjadi big dream saya dari 8 tahun yang lalu. Jadi saya thank you buat leader saya, Ricky Hutomo, Welly Chandra ya. Ricky Hutomo pasti teman-teman udah tahu semua. Anak muda yang luar biasa. Dan juga Dokter Ivan. Dokter Ivan itu EAD-nya saya sekarang. Saya kasih adik 5 dan adik 6, jadi EAD Dokter Ivan dari saya ya. Nah, itulah ceritanya teman-teman. Why akhirnya saya terekrut dari hati itu ke Prudential. Nah, teman-teman, oke, kalau kita ngomong bisnis ya, Oke lah, saya mau bisnis. Saya sudah akhirnya mulai kepikiran bisnis waktu itu. Tapi apakah semudah itu teman-teman? Sebenarnya tidak. Saya kasih Ricky itu KTP palsu, karena saya masih nggak yakin lah sama dia. Saya nggak kenal sama dia. Ya, saya punya 2 KTP. Saya kasih dia KTP palsu itu KTP Tarakan. Itu bermasalah 6 bulan, karena Prudential, saya di Polis Prudential itu kan KTP-nya KTP Jogja. Namanya beda. Jadi sampai nama saya di Prudential selama 5 tahun itu salah, teman-teman. Gara-gara KTP palsu itu ya. Sampai salah semua. Di plakat, di apa, segala macam, sampai salah semua. Nah, 6 bulan itu saya mulai belajar sebenarnya tentang bisnis. Saya baca lagi bukunya Robert Kiyosaki, saya baca lagi beberapa buku tentang bisnis. Nah, teman-teman, di bukunya Robert Kiyosaki bilang, kalau kamu membangun bisnis autopilot, itu kamu boleh pilih satu di antara 3. Bisnis konven, franchise, network. Bisnis konven kamu bikin sistem sendiri, bisnis franchise kamu beli sistem, atau bisnis network kamu bagian dari sistem yang sudah ada. Ketiga-tiganya bisa mengantar kamu membangun sebuah bisnis autopilot. Bisnis konven, saya bisa bangun rumah sakit. Bisnis franchise, saya bisa beli usaha franchise, bisnis franchise, usaha franchise. Bisnis networking, saya bisa bergabung bersama Ricky, bersama Prudential. Itulah pilihan saya waktu itu. Nah, teman-teman, ini menarik. Jadi, saya orangnya suka belajar. Jadi, Prudential saya pelajari dulu. Saya nggak mau begitu saja percaya dengan Prudential, dengan Ricky, dengan Prudential. Saya belajar dulu bisnisnya. Waktu itu sistemnya masih UM, SUM, dan AM. Kemudian saya baca semua sistemnya, bagaimana bisa AM, bagaimana bisa 100 juta. Saya lihat video-video Sandepan di YouTube setiap hari. Itulah yang saya lakukan selama menunggu kode agent saya selesai. Dan sebenarnya agak lari-lari juga sih dari Ricky Hutomo ya. Nah, gitu, biasa. Karena orang baru, kan? Tapi teman-teman, ternyata ini menarik sekali. Jadi apa yang saya pelajari di sistemnya Prudential, termasuk sampai sekarang, itu adalah sama persis dengan apa yang ditulis Robert Kiyosaki di bukunya. Saya akan sampaikan 2 saja. Yang pertama, Robert bilang gini, kalau kamu mau bangun bisnis, tidak boleh selamanya menjual. Di Prudential, gimana teman-teman? Bisa kan? Kita kalau mau bangun bisnis autopilot, Anda bisa ya menjual di tahun pertama, artinya menjadi produser tahun pertama, setelah itu Anda kembangkan tim. Tidak ada kewajiban untuk menjadi produser atau menjual polis. Yang Anda lakukan adalah membuka jaringan. Dan Prudential bisa. Oh, berarti bisnisnya oke, cocok. Ya kan, bisa untuk mengantar kita autopilot. Nah, itu ya teman-teman. Jadi
apa namanya, kita bisa di Prudential memang bisa dua positioningnya. Anda mau jadi produser atau Anda mau membangun tim, membangun network. Menjadi produser ya sah-sah aja sih kalau menurut saya. Dua-duanya sih bisa akan mengantar Anda menuju ke namanya financial freedom. Kalau Anda produser, MDRT, ya dan segala macam, Anda punya extra income, kelolalah Anda bisa investasi. Itu bagus, ya kan? Yang penting Anda alihkan income Anda ke kuadran kanan. Itu baru benar. Ya kan? Nah, why not? Anda juga membangun bisnis autopilotnya. Sehingga Anda bisa melakukan B dan I kan? Kalau Anda menjadi produser, ya oke juga. Anda investasi. Anda bisa investasi ke saham, reksadana, properti, ya bisnis, silakan. Kemudian Anda bisa membangun passive income dari situ. Atau juga Anda memang seorang entrepreneur, Anda network builder, di Prudential Anda juga bisa dapat. Dan Anda tidak perlu berjualan terus. Itu yang pertama, teman-teman, cocok. Ya, kemudian teman-teman, ya. Nah, sistem bisnis ini ya, ini sudah teruji. Kita sudah 180 tahun lebih. Kurang apa sih? Produknya udah nggak pernah lekang ya, namanya produk finansial. Sistemnya Prudential udah ada 180 tahun. Ini yang saya cari. Karena saya tidak mau berbisnis itu hanya setengah-setengah. Hanya 1-2 tahun, teman-teman. Saya ingin bisnis itu jangka panjang. Dan saya tidak tanggung-tanggung. Saya ingin sukses. Sehingga, ya, ini adalah saya dipertemukan oleh bisnis yang tepat, sistem yang tepat. Sistem yang sudah teruji. Prudential 180 tahun sudah melewati berapa kali yang namanya krisis ekonomi, global maupun lokal ya teman-teman. Nah, dan masih kuat secara finansial. Kalau saya pilih bisnis yang musiman aja, nah itu bahaya juga nanti. Artinya saya udah keluarin yang terbaik, ternyata nanti perusahaannya bangkrut, ya kan? Nah, itu yang pertama. Yang kedua adalah saya melihat role model. Robert Kiyosaki bilang gini, kalau kamu pilih bisnis, kamu jangan lihat produk. Salah itu. Banyak orang milih bisnis itu milih produk. Harus sesuai passion. Ya, produknya harus dia yakin lah, misalnya ya. Ya memang kita harus yakin sama produk yang kita bawakan. Tapi istilahnya banyak orang tidak mau berbisnis atau berpikir lama dalam berbisnis karena mereka merasa produknya nggak cocok. Nah, banyak orang nggak mau di Prudential itu karena jual asuransi, ya kan, tentang asuransi lah, image-nya mungkin mereka merasa seperti itu. Itu salah, teman-teman. Robert Kiyosaki bilang, kamu jangan pernah lihat produk, tapi lihatlah sistemnya dan lihatlah orang-orang siapa yang dia cetak. Kalau sistemnya bisa mengantar kamu membangun bisnis autopilot, bisa mengantar kamu menjadi bisnis passive income, bisa mengantar kamu ke financial freedom, kamu ambil peluangnya. Bahkan kalau kamu jual celana kolor pun ya, kalau sistemnya bagus, kamu ambil peluangnya. Dia bilang gitu. Nah, sayangnya banyak orang tidak berpikir seperti itu. Mereka hanya melihat produk dan segala macam. Yang kedua tentang role model. Saya langsung cek Sunday Punch, orang-orang yang udah sukses di Prudential. Banyak sekali Sunday Punch di YouTube waktu itu, belum sebanyak sekarang sih, tapi udah banyak. Tapi ada satu nama yang membuat saya yakin di Prudential sampai sekarang, ya, dan bahkan saya menuruti juga caranya dia ya berbisnis. Satu nama itu adalah Mary Riana, teman-teman. Jadi saya udah baca bukunya, istri saya kasih bukunya waktu itu. Kemudian saya baca bukunya. Saya masih nggak tahu waktu itu Mary Riana adalah Prudential. Tapi ternyata saya kemudian saya baca lagi dan saya baru tahu Mary Riana itu Prudential. Saya semakin tertarik. Kenapa? Sebuah perusahaan, sebuah sistem yang bisa membuat seseorang dari zero to hero, bisa membuat seseorang anak muda ya, dari bukan apa-apa menjadi orang yang luar biasa. Itu perusahaan yang saya cari. Saya cari perusahaan yang kayak gitu. Perusahaan yang bisa mengubah orang. Karena kita berbisnis, saya pikir bukan hanya soal uang untuk saya pribadi, tapi personal development. Bagaimana kita bisa bermanfaat untuk banyak orang, bisa menginspirasi banyak orang, bisa berbagi untuk banyak orang. Dan Mary Riana adalah satu nama yang menginspirasi saya. Wah, kalau di Prudential bisa bikin dia hebat, saya juga pengen tahu.
Prudential seperti apa. Itulah teman-teman, akhirnya 2012 menguatkan saya. Dan Mary Riana juga, saya baca bukunya, itu timnya kan anak muda semua, jadi itu juga menginspirasi saya untuk membangun tim anak muda di Prudential 8 tahun yang lalu. Nah, teman-teman, itulah secara kurang lebih adalah why saya di tahun 2012. Itulah yang membuat saya proof, membuat saya yakin, membuat saya semangat untuk saya memulai bisnis saya di Prudential. Membantu orang lain sukses, ya, modal sebenarnya bukan masalah buat saya. Tetapi teman-teman, why not kita memulai bisnis tidak perlu mengeluarkan modal. Nah, teman-teman, itulah saya. Kenapa akhirnya saya bergabung dengan Prudential. Jadi tahun 2012, nah ini ya, waktu itu belum ada Instagram, adanya BBM. Facebook aja juga belum rame. Tapi fotonya ya viral juga kan teman-teman ya. Viral di BBM maksudnya. Dokter anak jadi agen asuransi ya. Nah gitu. Teman-teman, saya lahir di Tarakan. Artinya apa? Saya lahir di sebuah kota kecil. Tidak ada sistem, leader saya jauh. Ini ada kantor Tarakan aja. Satu sistem hidup segan mati tak mau. Tidak ada yang namanya Business Day atau S3 atau M3. Saya nggak pernah dapat namanya training dari Prudential. Anda beruntung, bersyukur, Anda tumbuh di sebuah agensi yang luar biasa. Anda mendapatkan namanya training-training, support training yang luar biasa sekarang ini. Anda juga punya leader-leader yang hebat. Siapa yang nggak kenal? Namanya Dr. Iki, Bang Hejo, ya, Mas Gusnul, ya, Avianto. Mereka adalah orang-orang yang hebat-hebat ya. Alwi. Mereka adalah orang-orang, saya bilang legend di Prudential. Teman-teman, saya lahir itu lebih tidak beruntung sebenarnya daripada Anda. Prudential itu siapa yang kenal waktu itu ditarakan? Nggak ada training. Saya belajar, itu belajar sendiri, otodidak. Sehingga di bulan Maret 2013, saya lulus ujian AACI, masih manual tentu saja, karena nggak ada yang namanya online. Saya masih ingat hari Minggu waktu itu, habis saya praktek, saya ujian AACI. Gila ya, teman-teman, dokter anak ujian AACI loh. Apa kata dunia sebenarnya? Sendiri ya, di kantor ini, bersama dengan agen-agen asuransi lain, saya mendapatkan lisensi saya yang pertama. Nah, teman-teman, apa yang saya kerjakan di tahun pertama sebagai agen? Ini untuk inspirasi Anda, mungkin agen-agen baru yang ada di PGA ini. Teman-teman, di bulan Maret 2013 inilah agensi saya memulai langkah. Dan teman-teman, saya punya dream waktu itu, goal setting ya, diajari oleh leader saya ini, adalah Pak Welly Chandra, ya, partner saya sampai sekarang. Jadi kedokteran nggak pernah diajari sama goal setting. Dokter Iki juga nggak pernah lah di fakultas kedokteran kita diajari goal setting. Hanya di Prudential kita diajari yang namanya ilmu-ilmu kehidupan seperti ini. Teman-teman, saya tulis impian saya. Financial freedom usia 42 tahun. Punya kantor Prudential di Jawa. Praktek Rp1.000 terinspirasi oleh Dr. Ivan. Menjadi inspirator anak muda terinspirasi oleh Mary Riana. Setiap Sabtu saya mengumpulkan tim saya. Saya mulai melakukan membangun tim dan saya mengumpulkan tim saya di rumah nih, di rumahnya tim saya, analis lab. Jadi tim saya itu orang-orang rumah sakit waktu itu. Tiap Sabtu kita adain acara sendiri, S3 sendiri. Ya. Nah, teman-teman kita lihat, apakah dalam waktu 8 tahun saya bisa meraih semua impian ini? A doctor's dream. Sebuah impian yang ditulis di tahun 2013. Oke, teman-teman, di tahun pertama saya, ya. Nah, di tahun pertama saya, di tahun 2013, dalam waktu 8 bulan, dari bulan Maret sampai November 2013, karena Desember saya sudah mulai fokus tim dan saya tidak jualan. Dalam waktu 8 bulan, saya memproduksi 240 polis. Dan itu semuanya polis pribadi. 240 polis dalam waktu 8 bulan, berarti adalah one day, one case. Waktu itu saya juga terinspirasi dari Stephen Tiu, one day, one case. Teman-teman, itu semua masih dilakukan dalam keadaan saya masih praktek. Jam 7 pagi sampai jam 4 sore, dan jam 7 malam sampai jam 11 malam. Itu saya lakukan dalam keadaan masih praktek, teman-teman.
Nah, tetapi yang namanya kita punya impian besar, yang namanya kita punya goal besar, ya, kalau kita sudah punya why yang besar, how itu saya percaya itu akan ditambahkan kepada kita. Saya punya impian yang besar. Saya tanya kepada leader saya di bulan pertama, Rick, berapa case paling banyak di kantor kita tahun lalu? 70. Nah, teman-teman, dalam waktu 3 bulan saya bisa 100 case. 1 bulan saya store SPAJ. Saya kirim sendiri semua ke Surabaya, teman-teman. Ya, jadi itulah perjuangan ya seorang agent nggak punya kantor, nggak punya sistem dan segala macam. Tetapi saya mau buktikan ya bahwa orang yang di kota kecil itu apabila punya goal atau impian yang besar, tidak ada yang bisa menghentikan. Ya, bisa mengalahkan orang-orang yang di kota-kota besar. Saya tanya lagi kepada Ricky, berapa case nasional paling banyak? Saya nggak tahu API, teman-teman, karena nggak pernah M3 kan. Saya tahunya kalau yang punya case paling banyak itu paling bagus. Ya, tahun lalu ada 200 case. Paling banyak se-Indonesia. Oke, saya harus 250. Teman-teman, saya kejar ya dalam waktu 8 bulan 240 case. Saya mau buktikan waktu itu bahwa saya ya orang dari Tarakan, agent baru itu bisa mengalahkan orang-orang dari Jakarta, dari Surabaya, dari Medan. Biasanya itu kan yang jadi langganan ya untuk top-top nasional. Teman-teman, saya mau buktikan saja bahwa selama kamu punya mimpi yang besar, kamu percaya, kamu bekerja, tidak ada yang bisa menghentikan. Kalau why-mu itu besar, how itu akan menyusul. Itulah yang saya percaya sampai sekarang. Di tahun pertama, 240 polis, ya saya menjadi PCC yang pertama di agensi saya. PCC waktu itu bukan seperti sekarang, teman-teman. Kalau sekarang PCC ratusan orang. Dulu boleh tanya Dr. Iki, boleh tanya Bang Hejo, ya, Mas Gusnul. Itu kalau PCC itu ya paling hanya 50 orang. Jadi kita PCC itu terhormat sekali zaman waktu itu. Saya masih ingat yang namanya PCC itu, waduh, kayaknya kesannya terhormat sekali. Cuma 40-50 orang, teman-teman. Waktu itu. Jadi itu adalah sebuah experience yang luar biasa buat saya dan buat agensi saya. Karena agensi saya belum pernah ada yang PCC waktu itu. Saya break the record. Nah, moral of story-nya adalah ketika kamu punya impian besar, yaitu ya kamu punya why besar, itu kamu how itu saya percaya. Karena nggak bisa ditambah. Saya 8 tahun di Prudensial itu nggak bisa 1 tambah 1 sampai 2, teman-teman. Kalau di Nalar sih nggak mungkin sih. Gimana coba dokter yang masih praktek kayak gitu? Bisa 240 polis. Atau kalau saya tanyakan kepada Anda, kalau saya saja yang masih praktek seperti itu bisa, kenapa Anda tidak bisa? Apakah mungkin why Anda kurang besar? Apakah mungkin belief Anda kurang besar? Sampai sekarang, saya setiap hari selalu menulis 3 goal terbesar saya di tahun ini. God is good, ya, kemudian 3M FYP issued, 3AD Star Club, PC, PCC, TOT. Saya tulis, saya sudah lakukan teknik ini sejak awal agent, ya 3 tahun, saya sudah mulai planning ya setiap pagi, dan saya selalu tulis 3 goal terbesar saya setiap pagi. Untuk memvisualisasikan diri ke pikiran, kuat sadar saya. Saya mengajak pikiran bahwa sadar saya bekerja sama. Karena saya yakin kalau why kuat, how itu akan diberikan oleh Tuhan. Terbukti teman-teman selama 8 tahun ini. Saya menarik, saya bukan mengejar. Saya menarik, dan salah satu cara saya menarik, atau teknik saya menarik, ada dengan visualisasi. Dan itu saya lakukan sampai hari ini. Teman-teman, ya, tahun pertama, jadi saya mendapat kesempatan untuk gala dinner pertama di Jakarta. Kok buat Dr. Iki, buat Bang Hejo, udah biasa. Buat saya, dari kampung, ya, itu sesuatu yang luar biasa. Ada gala dinner, waduh, orang sampai ribuan orang, kayak gitu ya. Saya nggak lupa di mana sih waktu itu. Jakarta Expo Center ya, kalau nggak salah. Ada nggak? Saya juga lupa nama gedungnya. Ya, nah di situ saya ajak istri saya. Ya, kita ada di depan, teman-teman, karena di sisi kan, dan terwujud juga menjadi top UK agent nasional. Jadi impian ini tadi ya, dokter dari kampung tadi, itu terwujud loh. Sukses itu tidak kebetulan. Sukses itu menurut saya direncanakan. Saya merencanakannya, teman-teman. Saya tidak kebetulan. Tahun kedua juga sama, tahun ketiga juga sama. Nah itu experience-nya. Nah, istri saya juga senang, akhirnya dia juga senang juga lah sama Prudensial ya, apalagi bintang tamunya Afgan, dia naik, dia cium gitu ya. Nah,
Apalagi jalan-jalan terus setiap tahun. Sampai sekarang, nggak absen ya. Nah, dia pasti juga tambah senang juga. Nah, teman-teman, tahun pertama adalah seperti ini. Artinya apa? Itulah saya pelajari. Bahwa big dream itu bisa dicapai dengan yang namanya why. Nah, kalau saya bisa, teman-teman yang harusnya waktunya lebih baik daripada saya, itu harusnya juga bisa juga. Gitu ya. Oke. Ini tahun kedua saya, menjadi top recruiter nasional juga. Jadi tahun kedua saya pindah. Dari Tarakan ke Cirebon. Tahun kedua saya. Saya UM itu di Cirebon, unit manager. Dulu kan UM sama AM. Agent UM, SUM AM. Tahun kedua saya menjadi UM, saya menjadi top recruiter nasional dan runner up top UM nasional. Jadi nomor 2. Goal saya sebenarnya adalah top UM nasional. Waktu itu kalah dari Thomson Law yang menjadi Agency of the Year waktu itu. Saya dapat top recruiter nasional. Itu di Cirebon. Kemudian tahun ketiga saya juga menjadi top recruiter nasional juga dan top runner up SUM nasional di bawah Thomson Law juga lagi. Teman-teman, itu semua dicapai dengan saya masih Dr. Gulana. Tahun kedua saya udah nggak praktek sore, tapi saya masih jam 7 sampai jam 4 sore loh di rumah sakit sambil saya mengembangkan bisnis saya di Prudential. Nah, itu ya teman-teman ya. Oke, teman-teman, saya mau cerita sedikit nih. Sebelum nanti 15 menit terakhir saya akan cerita tentang apa yang saya lakukan di ini ya, untuk strategi saya di di masa pandemi ya, teman-teman ya. Oke. Teman-teman, setiap kesuksesan besar itu pasti juga ada harganya. Saya percaya kalau leader-leader hebat Anda, leader-leader di sini, leader-leader Anda dan juga Dr. Iki, Bang Hejo itu kalau dibuka bajunya itu banyak luka-lukanya. Ya, artinya apa? Kita harus bayar harga. 8 tahun saya pasti banyak bayar harga. Bukan sesuatu yang hahi, tentu saja teman-teman. Karena seperti saya ingat jadinya, seperti yang dikatakan Anthony Robbins ya. Bukan apa yang Anda dapatkan, tetapi siapa diri Anda ketika Anda berjuang untuk mendapatkan apa yang Anda dapatkan. Teman-teman, kita berubah menjadi lebih baik itu karena tantangan. Bukan karena kemudahan pasti. Dan Tuhan pasti akan menguji kok. Seberapa besar kita menginginkan impian kita. Teman-teman, di antara banyak tantangan, saya akan cerita satu aja. Ini sebuah foto, saya di tahun 2014. Saya diangkut nih. Difoto oleh leader saya, Riki Hutomo, yang datang jauh-jauh dari Surabaya ke Cirebon. Dia datang kepada saya untuk membantu saya canvassing. Dan ini adalah agent saya waktu itu, dan sekarang menjadi agency director saya. Teman-teman, di tahun kedua, saya sudah sampaikan, saya pindah dari Tarakan ke Cirebon supaya saya bisa belajar sebenarnya. Karena saya pengen belajar tentang asuransi. Ya, kalau saya di Tarakan, saya nggak bisa belajar. Saya tinggalkan tim saya akhirnya pindah ke Pertamina Cirebon. Saya membayangkan ya hidup saya udah 100 juta di Tarakan, 30 juta PCC. Udah nikmat teman-teman. Dan hidup saya udah terbiasa. Kehidupan 100 juta lebih. Apalagi ditambah PCC kan. Kalau saya pindah ke Cirebon, ya mungkin income-nya turun-turun dikit lah. Teman-teman, ternyata Tuhan itu memberikan sesuatu yang lain. Ketika saya pindah ke Cirebon, begitu sampai di sana, saya tidak boleh praktek sama senior saya. Selama kurang lebih 6-9 bulan waktu itu. Karena satu alasan tertentu. Saya nggak boleh praktek di rumah sakit, berarti saya nggak ada income dari rumah sakit. Saya nggak punya income dari Prudential, 25-30 juta. Saya punya cicilan 2 properti, dua-duanya rumah kos. Karena saya menerapkan investasi properti tanpa modal waktu itu. Dan dua-duanya itu menghabiskan 30 juta, 20 juta dan 10 juta. Teman-teman, saya nggak punya uang, tinggal gaji dari rumah sakit, 3 juta. Teman-teman, 2014 adalah tantangan yang berat buat saya. Secara finansial saya turun. Saya belum pernah kesusahan uang, teman-teman. Saya bukan orang kaya, tetapi dalam 35 tahun hidup saya tidak pernah merasakan namanya kesusahan uang. Tapi di tahun 2014, saya baru merasa bahwa uang itu memang berharga. Saya hidup dengan 3 juta. Ya, untuk bayar kos 1 juta, itu aja saya nggak kuat ya. Akhirnya saya pindah ke Wisma Karyawan Pertamina. Itu rumah-rumah yang tua, rumah berhantu, dan segala macam itu. Saya pindah ke sana. Saya nggak bisa bayar kos 1 juta sebulan. Makan, teman-teman. Makan di warung angkringan, warung rumah makan Padang buat saya kemewahan waktu itu. Saya beli Indomie 1 bungkus untuk sebulan. Saya beli pemanas air.
Kadang saya beli gorengan ya, 1.000, 2.000 gitu. Itu buat makan siang saya. Kalau malam saya makan di warung angkringan di depan rumah sakit saya. Saya nggak bisa lagi ngasih ke istri saya, ke keluarga saya. Teman-teman, kalau sebuah pilihan itu hanya membuat Anda menderita, itu nggak apa-apa. Tapi kalau membuat orang yang dicintai menderita, itu luar biasa, teman-teman. Menyakitkannya. Saya berharap saya pindah ke Cirebon. Keluarga saya bisa pindah juga. Tetapi, teman-teman, itu tidak terjadi. Karena itu tadi. Karena finansial masih belum bisa, akhirnya juga istri saya nggak bisa pindah juga ke Cirebon. Itu adalah pukulan yang kedua buat saya. Kehidupan finansial turun, teman-teman. Saya bahkan ke Jogja aja nggak bisa setiap bulan, 3 bulan sekali, itu pun naik travel. Nggak kuat bayar yang namanya kereta. Yang paling sedih ketika saya ngajak anak saya ya, beli KFC sampai dia nanya, saya punya uang. Itu rasanya miris banget. Teman-teman, dari luar, orang melihat ya, saya seorang dokter anak. Dari luar orang melihat saya seorang physician. Mereka tidak tahu bahwa 2014 itu adalah satu perjuangan yang membutuhkan iman buat saya. Saya bisa saja untuk quit, ya, untuk kembali lagi ke Kalimantan. Tidak meneruskan pilihan di Prudential. Dan orang-orang yang kamu cintai seringkali mempertanyakan impian itu. Ya, justru orang-orang yang kamu cintai itu mempertanyakan pilihanmu. Dan itu yang membuat kita patah hati. Apa salahnya saya ya? Hanya ingin memberikan yang terbaik untuk keluarga, untuk masa depan. Tapi sehebat inikah Tuhan kamu memberikan sebuah ujian buat saya. Ya, setiap hari itu saya nangis, teman-teman. Malam itu saya nangis. Jadi benar-benar membutuhkan iman ya. Luar biasa. Selama kurang lebih 7 bulan sampai 9 bulan kehidupan saya waktu itu. Tabungan saya habis, ya. Kemudian aset-aset saya juga berkurang untuk saya hidup, tabungan saya. Saya nggak bisa ngirim bulanan untuk istri saya, dan itu menyedihkan juga. Nah, teman-teman, itulah yang saya alami di 2014 ketika saya menjadi seorang leader baru UN, sehingga saya harus menggendong mereka juga, tim saya. Dan saya harus juga mengalami kejadian seperti ini. Nah, itu adalah membutuhkan yang namanya faith ya, bukan nama iman. Apalagi waktu itu Prudential minta saya untuk sharing juga. Sebagai PCC, top rookie agent, mungkin dokter, diminta Pak Re untuk sharing di Jakarta, di depan ribuan agent Prudential, Surabaya, di depan ribuan agent Prudential. Disuruh cerita betapa bagusnya bisnis Prudential. Sementara uang di rekening saya itu tinggal 3 juta. Saya aja bayar KPR saya telat-telat. Itu benar-benar membutuhkan iman. Saya sebenarnya nangis waktu itu, miris ya. Maksudnya, ya itu benar-benar berat sebenarnya. Tapi saya hanya berpikir aja bahwa Tuhan memberikan seperti ini. Oh, Tuhan menyuruh saya sharing itu mungkin saya jembatan untuk seseorang. Di antara di depan saya ini ada yang orang yang nantinya akan dipilih Tuhan gitu ya, untuk berkarya, untuk sukses, untuk lebih hebat daripada saya. Itu aja yang saya pikirkan, teman-teman. Sehingga saya memberikan full heart. Tapi sebenarnya di dalam hati, ketika turun dari panggung, itu benar-benar saya seperti ada di dunia lain. Tapi saya juga sadar bahwa saya sudah memulai sebuah pilihan. Saya memanggul mimpi banyak orang. Itu sebuah tanggung jawab buat seorang pemimpin. Teman-teman, akhirnya saya menguatkan hati saya. Saya cuma bilang, ya, di antara saya masih ingat di poliklinik saya waktu siang-siang ya, saya sering sekali ya menangis sendiri, ya tertunduk. Ya, orang nggak ada yang tahu, saya nggak pernah cerita. Nggak pernah cerita saya ke orang lain, ke leader saya, ke keluarga, ke istri saya nggak pernah cerita. Karena jangan ceritakan penderitaanmu sama orang lain, teman-teman. 95% orang nggak peduli, dan 5% itu mereka senang itu terjadi pada Anda. Jadi tidak pernah saya ceritakan kisah ini sampai saya AM. Baru saya ceritakan 2019, 2018, 2019. Ketika saya sudah AM, sudah di puncak. Saya nggak pernah cerita sama leader saya juga. Nah, teman-teman, sampai saya canvassing ya. Nah, seperti ini. Nemenin agent-agent saya di Cirebon, masuk keluar toko,
nungguin dokter. Itulah perjuangan saya di tahun kedua. Tahun pertama saya mulus, saya merasa bahwa inilah jalan hidup saya. Tapi tahun kedua, teman-teman, saya benar-benar ditantang. Mungkin Anda yang dengar cerita ini membayangkan saya cukup goyah waktu itu. Tapi senyatanya, teman-teman, saya tidak goyah sih. Artinya apa? Saya memang cukup mendapatkan banyak tantangan, terutama orang-orang terdekat saya. Tetapi saya cuma bilang sama Tuhan, ya, maaf Tuhan, saya bandel. Saya akan terus berjalan. Saya yakin bahwa penderitaan tidak selamanya. Dan istri saya, ya, walaupun dia merasakan dampak finansial, tapi dia juga mempertanyakan keputusan saya sebenarnya. Tetapi dia tidak melarang saya. Itu yang membuat saya sampai sekarang, istilahnya dia mensupport saya. Dan di saat-saat sulit seperti itu, ya, teman-teman. Nah, teman-teman, disitulah perlu namanya iman. Memang bisnis itu buat saya lebih sekedar bisnis prudensial, mengajarkan saya tentang kehidupan. Dan benar, ya, akhirnya iman itu terbayar. Di bulan ke-9 saya boleh praktek. Itu lumayan lah. Walaupun praktek, income dari praktek 100 juta tidak pernah dikembalikan Tuhan pada saya sampai saat ini. Ya, sampai saat ini, teman-teman. Paling dikembalikan 1/10, 1/5-nya aja. Sampai sekarang. Tapi saya bersyukur, teman-teman, apa yang diberikan Tuhan lewat potensial itu jauh berlipat. Secara kuantitas, secara value kepada saya. Sampai saat ini. Itulah buah dari pilihan bandel saya 7 tahun yang lalu. Di tahun 2014. Nah, teman-teman, saya memutuskan untuk tetap berjalan, saya memutuskan untuk bangkit, walaupun seperti petinju, sebenarnya saya sudah jatuh 2 kali. Tinggal dipukul sekali, saya sudah TKO. Itu saya sering puter videonya, petinju yang udah KO 2 kali itu. Itu saya putar ya di bagian seperti ini. Saya sebenarnya kurang satu kali lagi udah KO, teman-teman saya. Gitu. Tapi dalam keadaan seperti ini, teman-teman, saya masih bisa promosi SUM, saya bisa jadi top recruiter, saya jadi second runner up top UM nasional, saya bisa menjadi presiden club leader yang pertama di agensi saya bisa meraih double startup dan segala macam. Ya, saya meraih promosi saya dalam keadaan yang terbanting-banting seperti ini. Diinjek-injek ini sebenarnya. Orang nggak ada yang tahu. Tetapi top recruiter waktu itu adalah sebenarnya sudah mau mati rasanya 2014. Gitu ya. Oke, teman-teman, inilah sekedar cerita saya buat Anda. Untuk encourage, mungkin ada di antara Anda yang mungkin lagi merasakan perjuangan di saat ini. Mungkin juga dalam keadaan pandemi. Pandemi juga dikirimkan Tuhan bukan untuk menghentikan kita. Sama, saya juga diberikan situasi seperti ini bukan untuk menghentikan. Tapi untuk naik level, teman-teman. Tuhan ingin menguji aja sih seberapa besar keinginan kita, dream kita. Dan pastinya Tuhan tidak mengirimkan pelangi, tapi Tuhan mengirimkan badai. Tapi badai bukan untuk membunuh kita. Badai supaya kita membangun kincir angin. Supaya kita membangun yang namanya satu tingkatan untuk bisa kita level up atau naik tingkatan. Itu yang saya percayai. Makanya di masa pandemi, saya juga tetap bisa bertumbuh. Karena mindset yang benar menghasilkan action yang benar menghasilkan hasil yang benar. Oke, teman-teman, inilah satu cerita saya. Di antara, pastinya ada yang lain juga, tantangan dan jatuh bangun, pastinya teman-teman. Ya, tapi saya ada orang berbeda. Tantangan pasti ada. Karena akhirnya saya sekarang menjadi petinju yang lebih dewasa. Kok dulu saya berharap, tahun pertama saya PCC, saya melihat bahwa ya Prudential adalah satu yang mulus. Tapi ketika kita naik ring sebagai seorang petinju, doa kita bukan, Tuhan, saya 12 ronde tidak akan terpukul, muka saya akan tetap mulus, saya akan pasti bisa menang dari musuh saya. Pasti kan tidak seperti itu kan, teman-teman. Kita sebagai petinju, kita tahu, kita pasti harus berjuang. Kita pasti akan terpukul, kita pasti akan berdarah-darah. Tapi doa petinju adalah, ya, saya tahu Tuhan, saya akan pasti terpukul berdarah-darah. Tapi berikanlah saya kekuatan untuk bisa menyelesaikan sampai 12 ronde. Dan saya bisa memukul lawan saya lebih cepat.
untuk menjatuhkan dia. Itulah doa petinju. Artinya, saya orang yang berbeda dengan 7 tahun yang lalu. Saya sudah lebih dewasa, dan dengan situasi yang sama, saya bisa menanganinya dengan lebih baik. Itu yang namanya level up. Nah, itu teman-teman cerita saya 2014. Oke, saya lanjut ya. Nah, ini tadi. Apakah dreams come true? Nih, teman-teman. Tadi impian nomor 1 apa? Impian nomor 2 ya, punya agensi di Jawa. Puji Tuhan. Bang Hejo, Dr. Iki pernah ke agensi kita di Cirebon, di Rising Star. Waktu itu kita undang. Nah, sudah ada agensi Rising Star Cirebon. Ada Rising Star Tarakan. Yang dulunya saya mulai karir saya di rumah kecil di atas bukit di Tarakan, sekarang sudah menjadi agensi. Itulah dream saya. Dan itu terwujud ya teman-teman. Luar biasa. Tuhan begitu baik. Dream come true. Nomor 2, financial freedom. Saya pengen financial freedom di usia 42 tahun. Teman-teman, memang secara finansial saya belum financial freedom saat ini. Tapi saya on my way to financial freedom. Saya tahu ya bahwa bagaimana ternyata financial freedom itu. Dan sekarang saya on the way ke arah yang benar. Saya sebenarnya wasting time, teman-teman. Dulu saya pikir financial freedom itu ada orang yang kaya raya, asetnya banyak. Ternyata nggak seperti itu. Saya baru tahu ya setelah saya ngambil CFP, saya bergabung dengan FPSB, bahwa financial freedom itu ada kriterianya. Tahun lalu saya belajar CFP, saya bergabung dengan FPSB, dan itu memberikan insight baru buat saya. Dan ternyata finansial itu penting sekali. Saya juga mengencourage teman-teman agent, teman-teman leader. Kita di Prudential itu diajari, bukan untuk financial planning, tapi untuk mendapatkan uang. Teman-teman, sayangnya, uang yang banyak aja itu nggak cukup untuk membuat Anda lebih happy, untuk membuat Anda bebas, untuk membuat Anda mencapai financial freedom. Betapa banyaknya orang yang income-nya bertambah, tetapi ya dia nggak bisa ngatur, dia nggak ngerti investasi, pengeluaran juga bertambah, utangnya juga bertambah. Akhirnya apa? Bisnis tidak berdampak pada kehidupannya. Itu yang saya alami sih. Pada tim saya, kepada orang-orang dekat saya. Saya akhirnya sadar bahwa financial planning itu sangat penting. Kita cuma diajari oleh perusahaan kita, maksudnya memang bukan itu salah, itu memang seperti itu. Karena perusahaan kan pasti mengajarin kita marketing, ya, income planning, itu wajar, sama seperti fakultas kedokteran juga mengajari saya bagaimana menjadi dokter yang baik, tapi nggak pernah ngajari tentang mengolah uang. Teman-teman, kita perlu berubah. Banyak bisnis bangkrut itu bukan karena kurang omset, karena nggak bisa ngatur keuangan. Ya, beberapa tim saya juga dulunya karyawan gaji 3 juta, 4 juta. Sekarang udah jadi leader, gajinya bisa 20 juta, 30 juta, tapi kok tetap nggak bisa nabung dan investasi. Ada yang salah kan? Utangnya juga tambah banyak. Jadi teman-teman, tetap terus ya belajar namanya financial planning, supaya bisnis Anda itu berdampak sebenarnya. Karena saya nggak mau, kita menyalahkan bisnis. Prudential, aku gini-gini aja di Prudential. Padahal apa sih? Income Anda naik. Tapi kenapa Anda merasa bisnis Anda nggak signifikan tambahnya? Bukan bisnisnya yang salah. Anda itu ngatur uangnya yang salah. Nah, dari situlah teman-teman, penting sekali untuk Anda mempunyai yang namanya peta sebenarnya dalam keuangan Anda. Kapan-kapan mungkin saya sharing, sekarang belum cukup waktunya. Seperti yang saya sampaikan tadi, teman-teman, I am on my way to financial freedom. Saya sekarang lebih terarah. Saya tahu sekarang keuangan saya kemana. Dan bisnis ini menjadi lebih menarik buat saya. Karena saya tahu bagaimana mengolah uang dalam bisnis ini. Gitu ya. Oke, teman-teman, more time for my patient. 3 bulan yang lalu saya sudah memutuskan bahwa saya sekarang adalah part-time. Saya praktek 2 kali seminggu, part-time. Ya, Sabtu, praktek sosial, ya, praktek Rp1.000. Lebih banyak waktu. Saya sadar bahwa sekarang waktu itu juga penting. Uang hilang itu bisa dicari. Waktu hilang, tidak bisa dikembalikan, teman-teman. 3 bulan yang lalu habis Lebaran, asisten saya rumah tangga itu cuti. Nah, coba kalau saya masih dokter. Kita pasti akan merasa ini juga susah juga di keluarga. Supaya istri saya sibuk juga kan, dia dokter kandungan. Tapi karena saya punya more time sekarang, saya bisa ngajarin anak saya, ngajarin belajar, nemenin dia ujian, tidur siang, ya. Itu buat saya sebuah kenikmatan, kemewahan, teman-teman. Dan itu yang diberikan Prudential kepada saya. Bahwa saya sekarang punya satu mata uang yang tidak kalah berharganya dibanding uang. Ya.
yaitu adalah waktu. Nah, itulah yang bisa kita dapatkan dari Prudential. Ketika Anda membangun yang namanya passive income. Passive Rp1.000 terwujud, teman-teman. Ya, Dr. Ivan, saya thank you banget buat ngkong itu saya, Dr. Ivan, memberikan inspirasi buat saya bahwa charity itu adalah sebuah value ya buat hidup saya. Charity, kemudian filantropi itu adalah sebuah value dalam hidup saya. Dan saya bisa mewujudkannya lewat Prudential. Di mana mungkin banyak teman-teman saya yang istilahnya masih hanya bekerja dalam dunia kedokteran. Buat saya itulah sesuatu yang mulia. Tetapi saya pikir dunia kedokteran butuh sesuatu yang lain daripada itu. Dan saya berusaha untuk mengisinya. Itu ya, teman-teman. Seperti itu, saya mewujudkan juga, saya bisa membawa kurikulum financial planning sekarang ke UGM. Dari tahun lalu, saya mengadakan kelas-kelas ya, financial planning untuk para dokter. Dan ada salah satu beberapa dosen UGM itu tertarik dengan mata kuliah financial planning. Saya mengajukan untuk bisa diajarkan ke mahasiswa Fakultas Kedokteran. Saya passionnya mengajar, jadi membawa ini ke Fakultas Kedokteran itu buat saya adalah sebuah value yang tidak terukur dengan uang. Tahun ini sudah masuk teman-teman di semester 2 nanti mata kuliah financial planning di Fakultas Kedokteran di reguler maupun di internasional. Ya. Nah, akhirnya saya bisa mengisi yaitu 3 SKS ya, masing-masing 3 SKS. Nah, akhirnya dream come true, teman-teman. Saya bisa membawa mata kuliah financial planning ke Fakultas Kedokteran. Nah, bentar ya teman-teman ya, ada konsulan. Oke. Nah, teman-teman, ini yang saya lakukan ya, saya berbagi terakhir, apa yang saya lakukan di tahun lalu ketika di masa pandemi. Teman-teman, tahun lalu saya pun juga mengalami masa yang sama, gimana saya bisa mengembangkan bisnis saya di masa pandemi ini. Saya sadar bahwa pandemi bukan untuk menghentikan saya, tapi supaya Tuhan mau saya juga kuat secara online dan offline. Akhirnya saya ikut kelas-kelas digital marketing, teman-teman. Dan saya mulai menerapkan digital marketing ke bisnis saya. Nanti materinya akan saya sharing di MDRTD tanggal 28 Juli. Teman-teman pastikan ikut, nanti akan saya sharing. Tapi bocorannya adalah saya benar-benar menerapkan digital ya di tahun lalu. Teman-teman, pertama saya memilih market komunitas saya. Karena saya dokter, saya memilih dokter sebagai niche saya. Di digital marketing nggak boleh general, teman-teman, marketnya. Kalau Anda branding ke semua orang, Anda nggak dapat. Jadi Anda harus memilih market komunitas spesifik. Saya pilih dokter. Yang kedua, saya mulai melakukan namanya personal education ya. Education branding setiap hari selama sebulan, 2 bulan waktu itu. Saya posisinya bukan agen asuransi. Karena agen asuransi, siapa mau dengerin saya? Saya posisinya sebagai financial educator. Maka saya ambil yang namanya CFP, saya ambil yang namanya QFA, Qualified Financial Educator, saya membranding diri saya. Dan value-nya, yang penting kan value, teman-teman. Itu benar-benar dibutuhkan oleh banyak orang loh. Teman-teman dokter saya, mereka butuh namanya financial planning. Nggak ada yang ngajari mereka, teman-teman, tentang financial planning. Ketika di masa pandemi, misi saya adalah membantu mereka untuk bisa bertahan secara keuangan, karena mereka juga terdampak. Itulah saya lakukan di tahun lalu. Saya mulai membuat kelas-kelas. Kemudian setelah dari kelas, saya nggak pernah berjualan asuransi. Saya membuat satu grup WA, Facebook group. Dan saya mulai terus mengedukasi mereka. Teman-teman, mereka mulai trust sama saya. Dan ketika komunitas sudah trust kepada kita, saya punya komunitas ya, Doctors on Fire, dokter kakek ibu. Ketika komunitas sudah trust kepada saya, ya mereka teman-teman, tanpa kita berjualan, ketika mereka butuh perencanaan keuangan, mereka datang ke saya. Butuh polisnya dibacain, mereka datang ke saya. Butuh asuransi, mereka datang ke saya. Itulah yang mengantar saya di tahun 2020 menjadi COT, menjadi PCC. Dan di tahun ini saya sudah mencapai MDRT. Ya, itu saja teman-teman. Sharing saya buat teman-teman. Jadi pesan terakhir, saya orang yang punya value yang berbeda dibandingkan orang kebanyakan. Jangan mau jadi orang yang sama, ya terus gali diri Anda. Kemudian Anda harus punya value yang besar untuk banyak orang. Ketika Anda punya value, maka uang akan datang dengan sendirinya. Oke, itu saja dari saya teman-teman ya. Dan saya ajak teman-teman PCA semua untuk visi saya ke depan ya, kita bareng-bareng. Saya punya visi Agency of the Year dalam 5 tahun. Yuk, tak ajak semua teman-teman PCA ya untuk Tergantung, jangan keluar dulu Dan, karena kamu sudah ditunggu untuk di interview ya dengan beberapa pertanyaan ya, luar biasa. Jadi saya pun baru ngeh nih karena sahabat saya satu ini nggak pernah tuh cerita apapun karena beliau itu orangnya memang plekmatis, melankolis, nggak mau ngomong kesusahannya. Ternyata penderitaannya
lebih parah dari saya sebenarnya, lebih parah ya. Luar biasa. Jadi Dr. Daun ini sahabat saya, artinya sukses di Tarakan yang sangat luar biasa hebat ya. Kita tuh rata-rata Bang Hejo, kalau mau jadi dokter itu pinginnya rumah sakitnya Pertamina. Kalau udah rumah sakit Pertamina, duitnya di mana-mana, itu udah pasti. Dan yang konyolnya, kalau orang udah masuk rumah sakit Pertamina, spesialis lagi mau jadi agent, itu perlu dipertanyakan itu kejiwaannya. Kata teman-teman dokter kita dulu gitu seperti itu. Ternyata yang nanya itu perlu dipertanyakan jiwanya juga seperti itu. Begitu dapat education planner dari Dr. Dando. Dan jadi Dr. Dando ini luar biasa teman-teman. Dan saya pun bangga sekali karena mayoriti dokter-dokter yang di Prudential jarang sekali yang nggak sukses, betul ya Dr. Dandung? Semuanya hebat. Ya, semuanya hebat. Dr. Dandung, Dr. Arif segala macam. Nah, sosok Dr. Dandung ini saya pikir adalah betul-betul stylenya kita. Beliau membangun jaringan. Nah, itu paling terpenting banget, membangun jaringan dengan perjuangan hidup yang sangat luar biasa panjang. Jadi saya cuma berpesan nih ya, teman-teman yang udah nggak punya titel sosialis, boro-boro dokter umum sosialisnya nggak ada, ya orangnya susah ya miskin, ya mohon maaf ya, jangan belagu gitu ya, Anda jangan belagu gitu ya. Kita ini orang kaya, udah itu jatuhnya parah, spesialis pula, mau jadi agent itu kerja keras. Ini bayangkan udah susah, kuliahnya daring, ya, kuliahnya daring lagi ya, nggak mau jalan IPRU. Saya pikir itu perlu kena COVID aja orang kayak gitu ya, seperti itu ya. Oke, ini ada pertanyaan itu Bang di chat dulu ya, kita baca banyak nih. Ini kita tergantung banyak agent-agent baru juga. Ada yang nanya ini juga wakil ketua DPRD loh, ya agent juga ini ya. Dia juga punya klinik. Dia punya klinik itu ya, dia punya klinik. Tapi silakan Bang Hejo mungkin dibaca dulu, ada di chat Bang. Pertanyaan. Saya bacakan pertanyaan dari Pak Ade Awaludin ya. Dok, apakah digital marketing yang kita bangun harus dengan akun Facebook atau Instagram yang formal kita, atau kita perlu buat akun khusus untuk khusus pro? Ini pertanyaan dari Pak Ade Awaludin, ini timnya Dr. Iki, beliau pebisnis dan juga politisi ya dari partai. Pemilik klinik juga Bang. Oh, pemilik klinik juga. Punya ya, cocok klinik. Ya. Kok masih mau jadi agen gitu ya? Silakan Dok Dandung, silakan. Oke, makasih Bang Ijo, Dr. Riki ya, Pak Ade, terima kasih pertanyaannya. Jadi untuk akun itu kalau saya pribadi, akun saya sih dua, nomor yang satu tuh klub motivasi 5 pagi itu untuk motivasi, yang kedua itu Dandung Bawono ya itu untuk branding. Sebenarnya dipisahkan atau tidak? Kalau bisa satu aja sih kalau menurut saya ya. Tapi message-nya nyampe gitu. Satu tapi memang itulah yang akan Anda maui gitu ya untuk branding Anda seperti itu. Kalau misalnya belum ya dibentuk sih. Harus dibentuk. Mungkin sebulan dalam 2 bulan Anda mengubah yang dulunya mungkin Facebook image-nya itu adalah untuk senang-senang aja ya Anda mulai branding misalnya untuk finansial dan segala macam seperti itu ya. Nah, tapi terserah juga kalau Anda mau memisahkan menjadi akun bisnis misalnya. Kalau akun bisnis kan berarti nggak pakai namanya teman-teman ya kalau akun bisnis. Nah, itu bisa juga kalau misalnya dipisahkan, bisa juga. Jadi teman-teman untuk yang Pak Ade ya, untuk yang pribadi di akun pribadi, kalau yang bisnis bisa, yang asuransi bisa dikasihin di akun yang lain. Tapi kalau saya boleh bilang ya, kalau kita ngomong asuransi aja itu agak sulit sih sebenarnya. Itu kalau Anda mau true digital marketing ya. Kalau Anda cuma mau untuk DM-an aja, ya itu bisa. Tapi kalau true digital marketing itu kan seperti yang saya lakukan tadi. Kita adalah memilih niche, kita membuat kelas, kita membuat komunitas, membuat sawah kan. Jadi supaya nggak berburu. Saya sekarang udah punya komunitas, ratusan dokter. Ya udah nggak habis-habis teman-teman. Saya aja kewalahan ya melayani mereka gitu ya untuk kebutuhan polis dan rekrutmen juga. Nah, itu namanya membangun sawah. Orang-orang digital marketing kan membangun sawah, membangun komunitas. Iya kan? Mereka nggak jualan, membangun dulu. Membangun follower dan segala macam, baru nanti jualan. Tapi juga tidak boleh direct selling ya. Nah, seperti itu. Tapi kalau Anda mau seperti saya, posisinya saya pikir jangan asuransi. Karena siapa yang mau satu grup sama kita kalau kita agen asuransi ya, Bang Ejo ya. Siapa mau satu grup sama agen asuransi? Gitu. Tapi kalau saya positionnya financial planner. Advisor, saya nggak pernah jualan di grup saya. Saya memberikan value, yaitu tentang financial education. Mereka nyaman sama saya. Dan mereka
konsultasi sama saya. Ujung-ujungnya sih polis. Nah, itu sebenarnya ada sebuah strategi bisnis, teman-teman. Soft, tapi digital marketing. Tapi it works ya. It works ya. Bisa mengantar saya COT dan MDRT juga tahun ini. Itu Bang Ijo. Ya, keren banget ya Pak Dendung jawabannya. Pak Ade, mungkin ada yang tanya lagi? Udah mantap. Ya. Ada lagi pertanyaan nih, Dr. Dendung. Kita buka pertanyaan ya. Boleh? Apa nih? Oh, dia nanya nih dari Iwan. Dr. Dandung mau tanya, saya mau prospek teman saya dokter jadi tim saya. Bagaimana mencari hot button-nya supaya dia mau join? Wah. Oke. Oke. Jadi kalau soal ngerekrut itu sama dengan siklus selling kan teman-teman. Kalau saya sih nggak pernah hard selling, ya. Jadi saya nggak pernah hard selling. Apa namanya? Sebentar ya. Saya nggak pernah hard selling ya teman-teman. Artinya apa? Kalau kita ngomong selling kan dari bank nama, kemudian approaching, fact finding, bangun hubungan, baru presentasi. Kalau tadi yang ditanyakan oleh Mas siapa tadi ya. Jadi saya mulainya pasti dari approaching dulu. Kalau mau tahu hot button, threat of discontent, ya kan, TOD, Anda harus approaching dulu. Saya pun juga gitu, nggak berteman ya. Kalau saya prinsipnya adalah saya ini bukan berbisnis, tapi saya berteman, silaturahmi, baru berbisnis. Kalau saya nggak dapat bisnisnya, saya masih dapat silaturahminya. Jadi kalau silaturahmi bagus, suatu saat dia akan bisnis sama saya. Kalau dia butuh polis dan segala macam. Jadi saya punya skill itu untuk mengembangkan silaturahmi. Yaitu tadi, approaching, ya membuat nyaman, kemudian membangun hubungan. Itu lakukanlah. Nggak usah buru-buru namanya merekrut dan segala macam. Kalau itu sudah jatahnya Anda, pasti dia akan ke Anda kok. Nggak perlu yang namanya takut ya dan segala macam. Justru terburu-buru, itu akan menyebabkan kita nggak bisa closing. Atau closingnya kecil kan kalau kita ngomong soal polis. Nah, rekrut juga sama. Ya lebih baik bangun hubungan, ya Anda kenali TOD-nya dia, Anda akan dapat hot button-nya. Karena orang kalau udah dekat kan akan cerita. Dan dari situ Anda akan presentasi sebenarnya. Anda akan ngomong kan gitu. Ya, kalau Anda hard selling, Anda nggak dapat. Nah, seperti itu sih tipsnya, Bang Ijo. Oke, Dr. Dandung, thank you banget. Mungkin one more ya, question ya. Ada lagi? Mungkin satu pertanyaan lagi. Bang Hejo, ada satu pertanyaan lagi ya, kita buka. Sebentar. Tadi cuma nanya doang sih pertanyaan ini. Ini Dokter Dandung PCC kok bisa-bisanya bayar kos 1 juta nggak bisa, itu kenapa? Iya, ada pertanyaan. Silakan. Dia kehilangan cerita, dok. Kok bisa-bisanya PCC kok langsung sengsara gitu loh. Jangan-jangan dia, waduh, jangan-jangan PCC bikin sengsara nih gitu kan. Silakan dok, tolong diklarifikasi. Dari yang salah ya Bang itu ya. Nah itu tadi, kan saya di Tarakan tuh udah income-nya 100 juta, ditambah PCC 30 juta. Tapi pengeluaran udah biasa 100 juta, ya kan? Nah, ketika saya ada cicilan kan, kos itu saya cicilan ke BSM itu 20 juta setiap bulan, 22 juta. Yang satu ke Niaga itu sekitar 10 juta, 32 juta cicilan saya untuk bayar kos. Ketika saya pindah ke Cirebon kan nggak bisa praktek, iya kan? Yang 100 jutanya kan hilang, cuma dapat 30 juta, masih minus lagi. Nah, cuma dapat gaji 4 juta. Ya udah, saya hidup dari 4 juta, 3 juta. Belum ngirim istri, ya kan? Masa ngirim istri, dokter ngirim istri 1 juta, nanti nggak boleh pulang kan, dokter Iki ya? Dokter 1 juta. Mending nggak pulang sekalian. Nggak pulang sekalian. Ya gitu ya, kurang lebihnya sih gitu, Bang Ijo ya. Jadi Terdandung itu, teman-teman, kayak sama persis kita lah sebenarnya ya, mirip banget kita berdua ini ya. Cicilan kita banyak sekali untuk investasi, saking pingin kayak Robert Kiyosaki sebenarnya, tapi besar pasak daripada tiang gitu ya. Jadi kita ini mirip banget kayak saya, beli rumah sana sini ya biasa karena income gede. Begitu income kita misalkan 300-400 juta habis untuk cicilan, dia bengong. Kok duit saya kok cuma 5 juta tiap bulan, dia nggak sadar cicilan habis ya. Belum mobil lainnya. Jadi ini teman-teman, tapi itu hal yang baik, itu hal yang bagus. Kalau dulu kan kita prinsipnya kayak gorila ya Bang Hejo atau Pak Dr. Dandung ya. Gorilanya Pak. Tapi gorilanya kegedean masalahnya kita ini. Makanya itulah menjadi sengsara kita 1 tahun. Tapi justru itulah yang membuat kita jadi besar. Makanya saya bilang tadi di chat, itu membuat kita jadi besar. Kalau teman-teman nggak kuat, ya nggak usah lakukan. Cukup Anda cari jalan aman. Betul nggak? Kayak Dr. Dandung tadi. Rekrut, prospek udah jangan aman. Cuma jangan ya, tolong sudah dari kalangan nggak jelas ya,
kalangan tidak terkenal, pendidikan nggak jelas, tapi kerja keras Anda kalah dari kita. Harusnya dibalik, kita ini kerja kerasnya nggak perlu besar. Teman-teman harus kerja kerasnya 3 kali lipat dari kita. Karena lu bukan sarjana hebat, bukan dokter, bukan keluarga orang kaya, nggak bisa hutang banyak. Kalau dokter Dandung hebatnya dipercaya niaga. Coba Anda pinjam niaga, yang datang Ambon saya yakin. Betul nggak? Yang datang Ambon. Karena dokter Dandung tidak mau datangi Ambon, ya biar dia rela 1 juta nggak apa-apa. Yang penting Ambon nggak datang seperti itu. Luar biasa banget. Tapi kalau lihat dari sekarang Bang Hejo, lihat sekarang seorang Dandung. Siapa yang sih nggak kenal? Siapa yang nggak kenal? Saya sama beliau itu akrab sekali ya. Kita bertiga sering kungku ya. Jadi makin kita sukses, makin menikmati hidup ya Dokter Dandung ya. Saya ingat banget kita bertiga sama Bang Hejo ya. Waktu itu betul-betul nikmati ya. Kita ini tipe orang yang suka ngemper, teman-teman ya. Mohon maaf ya. Kalau kita mungkin ketemu orang-orang besar, saya yakin kita akan dijemput dengan limosin. Tapi Anda sadar nggak? Kita lebih senang di emperan. Di emperan ya. Di emperan. Karena benar-benar background kita dasarnya dari situ. Ah, inilah kenapa teman-teman yang ada di sini, jadikanlah tadi inspirasi Dokter Dandung menjadi inspirasi kita semua. Tadi ada pesan Dokter Dandung jelas-jelas nyata. Jangan hard selling, langsung jual asuransi. Apalagi sekarang PPH Plus dibacok orang, rumah sakit penuh. Tapi betul-betul soft selling ya. Soft selling dengan cara banyak. Apalagi Dokter Dandung ya, kita punya ada pendidikan. Mungkin ada satu pertanyaan mungkin dari saya Dokter Dandung mewakili. Dengan adanya produk baru yang terbaru hebat ini, apa ide-ide luar biasa Dokter Dandung dalam hal menyampaikan pesan ini kepada calon-calon di masyarakat? Silakan Dokter Dandung. Ya, sebenarnya keadaan sekarang corona yang naik itu ya kita ya, teman-teman ya. Saya sendiri di medis kan tahu, komunitas saya dokter kan tahu ya, kita di garda depan. Resiko itu semakin naik. Artinya apa? Itu harus menjadi kepedulian kita untuk semakin ngomong ya sama masyarakat betapa pentingnya proteksi gitu. Ya kalau nggak punya duit ya belilah PSS itu setahun aja lah atau bulanan ya kan. Kalau nggak mau apa namanya memang nggak mau asuransi kesehatan dalam jangka panjang, tapi kan terlindungi, terproteksi. Nah itu yang saya juga omongkan ya kepada klien-klien saya yang dokter dan juga banyak orang. Artinya sekarang ini resiko meningkat loh dan finansial harus diproteksi kan saat ini. Ya, kalau komunitas saya sih tahu resikonya tuh memang benar-benar meningkat. Anda mungkin yang nggak di rumah sakit nggak tahu, tapi di rumah sakit kan tahu teman-teman. Kita ini resiko corona kan sangat-sangat meningkat. Jadi mereka selalu saya sadarkan betapa pentingnya untuk asuransi kesehatan ya, untuk yang PPH Plus, PSS. Kalau nggak punya duit ya udahlah beli sebulan lah. Nanti terus nggak usah diterusin kalau kamu nggak suka asuransi kesehatan. Yang penting kan kamu terproteksi 3M. Ya kan? Kemenkes itu kan BPJS nggak di-cover semua. Obat-obat kayak Gamaras dan segala macam yang harganya satu Ayla, satu Innova itu kan nggak di-cover. Ya kan? Itu kita sampaikan ke masyarakat. Jadi justru teman-teman dalam keadaan pandemi seperti ini, corona meningkat, kita harus hadir di tengah masyarakat untuk mengedukasi mereka dengan cara yang baik, ya dengan cara yang benar, bukan hanya sekedar hard selling, tapi sebagai edukator juga. Jadi mereka akan menerima juga, mereka akan mendengarkan dan menuruti, ya ujung-ujungnya mereka akan beli produk dari kita. Gitu Dok. Oke, siap Dokter Dandung. Silakan Bang Hejo. Kalau saya boleh kasih ulasan nih, mungkin sudah waktunya Dokter Dandung di akhir sesi. Jujur tadi saya kaget. Saya baru pernah dengar Dokter Dandung sharing begini. Ya, sepemahaman saya, ya sama, mungkin semua orang juga sama. Dokter anak loh, dokter spesialis gitu ya. PCC loh, tap recruiter. Kok makan beli gorengan 1.000 perak aja mikirnya panjang gitu kan? Itu nggak masuk di kita. Tapi itu ternyata nyata, ternyata ada dan itu kejadian di Dokter Dandung. So teman-teman, ini pelajaran berharga sekali buat kita. Anda jangan hanya melihat puncaknya gunung ya. Kalau kita lihat Dokter Dandung top recruiter itu puncak gunung es, tetapi di dalamnya perjuangannya itu berdarah-darah. Jadi saya setuju dengan Dokter Dandung bahwa tidak semuanya itu baik-baik saja, ya. Tidak semuanya baik-baik saja. Ada perjuangan yang harus Anda daki, ada perjuangan yang harus Anda tapaki. Tetapi sepanjang Anda berjalan dengan keyakinan, goalnya jelas, dan Anda pasrahkan diri Anda kepada Tuhan, maka Anda akan sampai ke puncak.
Ya, tadi saya japri ke dokter Dandung, saya WA, dok, gue nggak nyangka lu seperti ini. Gue nggak nyangka gitu ya. Karena ya mungkin saya juga punya pengalaman yang sama dokter Dandung, khususnya tentang KFC. Itu saya juga pengalamannya juga sama persis dengan dokter Dandung. Saya cuma punya duit 50.000 doang buat beli KFC buat anak-anak. Saya sama istri saya nggak makan. Ya itu kita juga pernah ngalamin. So, saya melihat bahwa teman-teman memang perjuangan ini, kalau Anda sekarang merasa kok susah banget ya ngejalanin Prudential. Begitu Prudential katanya jadi enak, kok malah jadi masalah datang bertubi-tubi. So, Anda sudah jalan yang tepat, teman-teman. Harus jadi jalan yang tepat. Karena kalau Anda tapaki jalannya dengan baik, dengan teliti, dengan tentunya ada mentor ya, ada mentor yang selalu mendampingi Anda. Dokter Dandung bisa hebat karena punya mentor yang hebat. Dokter Irfan, kemudian Ricky, itu kemudian Welly ya, itu juga itu mereka adalah mentor-mentor yang hebat. So bagi Anda semuanya, ketika Anda merasa bahwa hidup ini kok susah, kok justru permasalahan datang bertubi-tubi, datanglah pada mentor. Karena dia lebih mengetahui Anda. Sangat mengetahui kondisi Anda. Bukan orang lain, even itu adalah istri atau suami Anda. Dia bukan agen, dia bukan leader yang tidak tahu menjalani bisnis Prudential. Yang mengerti bisnis ini adalah mentor-mentor Anda, leader besar Anda. So, teman-teman jangan khawatir, Anda tidak sendirian. Ya, kita tidak sendirian. Semua orang sukses Prudential semuanya mengalami seperti ini. Ya kelihatannya mewah. Dokter Iki apa ada pikir dia baik-baik aja? Enggak, dia kadang-kadang telepon saya nangis-nangis kok. Sama juga. Saya juga kadang-kadang curhat seperti sampai nangis-nangis. Kita semuanya pasti punya masalah. Tetapi hebatnya berdarah-darah ya, berdarah-darah semua ya. Tapi hebatnya bisnis ini teman-teman, kalau saya boleh bilang bahwa penderitaan teman kita mau dengerin loh. At least minimal dengerin. Kalau Anda di profesi yang lain, mana gue pikirin, itu urusan lu, malah pesaing turun satu. Kalau di sini tidak, at least minimal teman kita mendengarkan. Bahkan mentor Anda, dia orang yang paling care pertama kali membantu mengatasi masalah Anda. So, mungkin itu yang bisa saya sampaikan, Dr. Iki, adalah catatan kecil saya. Terima kasih banyak Dr. Dandung, very inspiring sharing pengalaman Dr. Dandung, dan jujur kami ingin belajar lebih banyak lagi dari Dr. Dandung. Kami kepingin lebih belajar lagi. So, saya minta Dr. Dandung untuk nanti ngajarin kita lebih lagi. Mau ya dok ya? Harus. Dok, ya? Harus. Siap. Oke, siap. Nggak bisa nolak. Siap, pokoknya intinya. Nggak bisa nolak. Kamu akan undang siap lagi gitu ke acara-acara berikutnya gitu. Dan yang pasti hari ini kita mendapatkan daging semua ya. Ini daging wagyu ya, daging wagyu. Tapi daging wagyu pajaknya tinggi loh dok. Oh, pajaknya tinggi ya. Oh iya ya. Dan ditambah lagi saya kangen sekali ya sama Bang Ejo dengan Dr. Dandung, kangen sekali ya. Jadi yang pasti saya sambil ngundang beliau, sambil nanya kesehatan beliau ya, begitu juga sebaliknya ya. Jadi kita itu selalu saling menguatkan. Dan insya Allah yang ikut hari ini dengan hadirnya Dr. Dandung, imun makin naik nih kan, makin naik, makin happy. Kalau kita nggak lihat suasana sekarang di lockdown begini, kita nggak nge-zoom, Anda mau ngapain lihat kamar ya? Saya kebetulan tadi kena tipes dan kebetulan pagi-pagi saya pamer sama Bang Ejo nih, gue makan bakso, katanya orang gila katanya. Oh iya. Dokter yang sesungguhnya itu kalau dia mengobati dirinya justru agak-agak eksperimental gitu kan, seperti itu ya. Jadi teman-teman, ini salah satu yang membuat kita imunitas jadi kuat. Jadi jangan sampai teman-teman mati akal ya. Dengan situasi saat ini ya, Dr. Dandung sudah melakukan banyak hal. Salah satunya adalah kita sudah mau tidak mau mainnya di udara ya. Dr. Dandung di udara ya. Semuanya di udara. Dan saya ingat tadi Dr. Dandung katakan semua training Anda ikuti. Kalau perlu pelatihan ikuti. Ya, investasi kepala itu harus diikuti, teman-teman. Oke, untuk menutup acara silakan Bang Hejo, kita ada kenang-kenangan untuk Pak Dandung. Silakan. Belum nyampe sini. Makanya mobil Audi lagi. Silakan, terus dimatikan suaramu. Biasa, mohon maaf ya. Silakan Bang Herman masih unmute. Ini kenang-kenangan dari kami, Dr. Dandung. Jangan lihat. Berikan applause teman-teman, buka videonya. Berikan applause Dr. Dandung. Silakan. Berikan applause. Dr. Dandung atas sharing. Thank you, Dr. Dandung. Sangat berarti. Thank you, luar biasa. Terima kasih dokter, luar biasa. Thank you Dr. Dandung. Nanti japri saya alamatnya ya dok, kita akan kirim hadiah. Oh, ada hadiah Dr. Dandung. Kirim alamat ke gorengan. Terima kasih. Pokoknya nanti hadiahnya itu luar biasa, itu gorengan terkenal dari kita. Dr. Dandung, salam buat ibu dan keluarga di rumah. Salam selalu ya semuanya. Sehat selalu. Sukses selalu untuk Dr. Dandung dan Hai Adek. berikan applause untuk Dr. Dandung, teman-teman. Terima kasih. Dokter, God bless.
God bless you. Sehat-sehat. Thank you. Ya teman-teman semua, alhamdulillah hari ini kita sudah mendengarkan hal-hal yang luar biasa dari seorang dokter Dandung, dan teman-teman melihat sendiri beliau bukan dokter kayak saya doang, cuma dokter umum, tapi dokter spesialis jauh di atas saya. Jadi beliau itu telah begitu banyak prestasi, yang hebatnya lagi konsisten tiap tahun. Dan beliau satu-satunya raja recruiting ya dari Prudential yang sampai hari ini nggak habis-habis, nggak habis akal-akalnya ya. Bayangkan tadi satu contoh, dia memakai trik dan strategi kalangan medis atau dokter untuk jadikan komunitas. Nah, itu nggak habis-habis kata beliau. Teman-teman kan ini bisa menjadi inspirasi yang menarik. Saya pun jadi inspirasi. Anda punya komunitas, misalnya kayak Ade Auludin tadi, Pak Ade Auludin. Komunitasnya adalah para pebisnis maupun anggota dewan. Jadikan komunitas. Kekurangannya di sana apa? Kekurangan mereka lagi-lagi financial planner-nya berantakan, udah pasti. Financial planner berantakan, healthy planner-nya juga berantakan. Itu bisa menjadi satu entry point untuk membangun suatu komunitas. Apapun komunitasnya. Jadi teman-teman, manfaatkan itu, gitu ya Bang Hejo ya. Jadi keren sekali hari ini kita. Betul, Silakan Bang Hejo. Setuju dok. Jadi terakhir buat teman-teman semuanya, ada beberapa catatan yang saya sampaikan lagi. Pertama adalah bisnis Prudential bukan berarti Anda tidak ada masalah. Masalah pasti akan datang. Tadi seperti doanya Dr. Dandung, doa sebagai seorang petinju. Jangan berdoa tidak dipukulin, tapi berdoalah Anda kuat menghadapi pukulan-pukulan tadi. Yang kedua, Anda harus kreatif, melihat potensi yang Anda punya, gitu kan. Jadi Rusdi, Masya Allah. Rusdi. Yang kedua adalah Anda harus kreatif, artinya Anda memanfaatkan potensi yang Anda miliki. Dr. Dandung punya potensinya adalah dia punya komunitas. Dia tidak punya komunitas, tapi dia membentuk komunitas di bidang tenaga kesehatan, dokter, perawat, lab dan segala macam, dikumpulin jadi satu dan dia diedukasi. Kebetulan dia memiliki kemampuan mengajar, kemampuan mendelivery message-nya dengan baik. So bagi teman-teman semuanya, ambil apa yang bisa diambil, ya. Tadi secara digital juga beliau juga akan menyampaikan jadi langsung ke antusiastek nih gara-gara message-nya Siva nih, ya Andrea nih. Oh ya, Richard David ya. Oh ya. Jadi nanti teman-teman nanti ya. Jadi saya ingin menggambarkan aja, Anda tolong kreatif. Potensi apa yang bisa Anda buka. Jadi ketika dia mengalami masalah, dia tidak terus akhirnya hanya mengutuk dan akhirnya menyerah, tapi dia fight lagi, berjuang lagi, dan dia bilang, ini pilihan saya sudah tepat kok, hanya problem aja untuk mengatasi masalah. Kebetulan masalah dia selesai dalam waktu 9 bulan sampai 1 tahun. Kenapa dia bisa selesai dalam waktu yang cepat? Karena dia berusaha terus. Kalau Anda hanya menangis, ya masalahnya akan semakin lama, nggak akan selesai-selesai. So, ayo bangun, kita bergerak, kita selesaikan masalah Anda, kita tahu sama-sama kita punya masalah kita adalah pandemi seperti ini. So, ayo buka potensi yang Anda miliki. Apa yang Anda bisa lakukan? Buka mindset, buka pola pikir, buka lagi, pelajari lagi apa yang bisa Anda kelola dalam konflik seperti ini. Manajemen ini harus Anda punya. Kalau Anda tidak bisa keluar dari masalah seperti ini, ya Anda akan mati. Anda matinya bukan karena COVID, matinya karena kelaparan, gitu loh. So, ayo fight. Kita fight lagi, bukan berarti ada pandemi Anda nggak bisa bergerak. Bisa bergerak. Cuma caranya mungkin kita belum ketemu. So, bareng-bareng kita cari caranya seperti apa. Ya, mungkin itu dari saya. Selanjutnya, tadi Andrian akan mengumumkan sesuatu. Andrian, silakan. Silakan, Andrian. Andrian atau ya. Tami? Silakan. Thank you Bang Hejo, thank you Coach Hejo sama Chief Vicky. Mau reminder aja buat teman-teman semua ya dari Prudential Corporation dan